Puji Tuhan, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan, kami selalu sama-sama yang karena Tuhan Yesus luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita, mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas Engkau pada hari ini Bapa. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di sini supaya kami bisa beribadah Tuhan. Berikan kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lawat setiap kami Tuhan pada malam hari ini Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.
hati kami melimpah dengan rasa syukur, sebab Engkau ada di dalam kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Jika sampai saat ini kami masih boleh menghampiri tahta kudus-Mu, sungguh semua karena kasih karunia-Mu. Kami tak dapat membalas kasih-Mu, Bapa. Hanya pujian penyembahan yang kami persembahkan, kami percaya dapat menyenangkan juga hati-Mu. Dan biarlah hidup kami sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, pimpin hamba-Mu, hamba yang kurang hati. Biar Roh-Mu berkuasa penuh atas tubuh jasmani ini, Bapa. Dan hikmat yang daripada-Mu yang boleh hamba sampaikan pada malam ini. Biar firman-Mu dapat memberkati semua jemaat yang datang di tempat ini, Bapa. Hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, bahkan mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Waduh, jangan lemes ya. Tadi WL-nya sampai kurang-kurang lagunya, kelihatannya kurang bersemangat ya. Saya juga kalau WL kadang sama, kadang saya merasa waduh, saya ini bikin semangat, tapi saya lihat jemaatnya kok gak semangat. Ya itulah kita saudara. Tapi saya yakin saudara semua datang ke sini karena rindu ingin ketemu Tuhan, amin. Rindu ingin memuji memuliakan Tuhan. Rindu untuk bertumbuh, amin. Bertumbuh melalui apa saudara-saudara? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita hari ini, malam hari ini akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya sudah berjanji untuk saya menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini saya tulis sendiri, dan ini pujian yang pertama saya tulis. Jadi saudara semua beruntung hari ini bisa mendengarkan saya menyanyikan pujian ini, dan saya harap saudara-saudara ikut menyanyikannya. Ada di grup semua ya? Sebagian besar ada kan? Tadi pagi saya share pujiannya ini. Judulnya Bait Kudus-Mu. Isinya adalah bahwa kita ini adalah bait kudus Tuhan, dan kita panggil Tuhan untuk hadir diam di dalam hati kita. Amin. Semua ingin? Semua rindu? Mari kita nyanyikan pujian ini.
firman ini Tuhan yang memberi, bukan saya yang hebat, bukan saya yang gimana gitu saudara. Saya kalau nyanyi lagu ini saya sering nangis. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga saya rindu Tuhan untuk datang ke dalam hati saya, untuk berkuasa atas hati saya. Ini firman yang akan saya sampaikan sebagian besar menjelaskan tentang ini. Jadi saya tidak menjelaskan pujiannya, tapi menjelaskan firman-Nya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin? Siap. Oke, temanya kemarin kan Devi tulis itu kuasa bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita. Di Efesus 3 ayatnya yang ke-20 dulu. Jadi ada beberapa ayat yang saya mau jelaskan. Saya yakin nanti setelah mendengarkan firman ini paling enggak ada sesuatu yang bisa diterima, dan itu bisa merubah hidup saudara semua. Saya yakin bisa merubah hidup saya juga. Oke? Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Semua percaya ini? Semua mengerti firman ini? Haleluya. Saya kok meragukan ini. Maka saya jelaskan. Bukan saya ini ya, tapi karena banyak yang salah tentang firman ini. Biasa firman ini dipakai oleh hamba Tuhan. Kira-kira begini. Saya mau tirukan ya. Doanya begini. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan pasti bisa menjawab doa-doa kita. Amin? Haleluya. Kemudian apa yang saudara minta tahun ini? Rumah baru, mobil baru, istri baru. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberi jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Maka yang berdoa minta rumah tipe 36 akan mendapat tipe 300. Yang berdoa minta mobil Brio akan mendapat Ferrari. Yang mendapat pengen dapat istri 1, dapat 3, 4 dan seterusnya. Haleluya. Amin. Jangan amin saudara. Nah ini maksudnya saudara-saudara. Firman ini sering dipakai oleh hamba Tuhan dan ternyata kurang pas, kurang tepat saudara-saudara. Kalau kita belajar firman, saya kan bilang bahwa firman itu tidak bisa diambil hanya satu ayat saja. Kita harus mengerti perikopnya ini menceritakan tentang apa. Ini sebenarnya tentang kasih Tuhan saudara-saudara, tentang hal yang rohani, bukan jasmani. Sayangnya pikiran kita, otak kita ini sudah terbiasa orientasinya hal yang jasmani. Mobil baru, rumah baru, istri baru. Guyonan itu saudara, supaya lucu aja, supaya nggak ngantuk. Jadi sebenarnya firman itu bukan untuk itu. Saya bisa buktikan saudara. Nanti setelah saya jelaskan di ayat-ayat yang sebelumnya, saya jelaskan dulu latar belakangnya firman ini. Firman ini kan di pasal 3, Efesus pasal 3, ayatnya itu sebenarnya kan dari 1 sampai 21. Saya nggak mungkin jelaskan semua. Yang 1 sampai ke 13 itu perikopnya berjudul bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Jadi rahasia keselamatan juga untuk orang di luar bangsa Yahudi. Jadi untuk semua bangsa. Makanya kenapa kita juga diselamatkan? Karena firman ini juga yang menjelaskan itu. Mungkin dalam hati ada yang bertanya kan, Tuhan Yesus itu mati buat siapa sih? Kan buat orang Israel, buat bangsa Yahudi kalau menurut firman. Kalau yang nggak teliti, kalau yang teliti pasti nemu firman yang di ini, yang di ayat 6 ini, di pasal 3 ayat yang ke-6 coba. Efesus 3 ayat yang ke-6. Nah ini loh. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam
Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu bukan monopolinya orang Yahudi. Di sini ada orang Yahudi? Nggak ada ya. Kalau ada luar biasa. Jadi keselamatan inilah sebenarnya yang dibahas di firman ini. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya begini, seakan-akan apakah saudara-saudara, jadi yang saya tanyakan tadi itu, yang hamba Tuhan itu, pertanyaannya begini, apakah saudara-saudara benar-benar ingin menjadi serupa dengan Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh ingin mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi saudara-saudara? Apakah saudara-saudara ingin mengasihi saudara-saudara semuanya seperti Tuhan mengasihi saudara? Kalau jawabannya iya, maka jawabannya di firman itu. Kristus sanggup memberikan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Jadi mengerti ya? Semoga tidak bingung. Saya jelaskan lebih lagi nanti. Ini firmannya ya. Nah selanjutnya kita langsung aja ke ayat 16-17 nanti ke 18. Saya akan jelaskan satu persatu. Ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinku. Biar firmannya di situ terus. Nah, ini kan membuktikan bahwa ini doa Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu di penjara Roma. Kemudian dia mengirimkan surat berupa doa ini. Doanya untuk jemaat Efesus, saudara-saudara. Nah, malam hari ini kita bersyukur karena doa itu untuk kita semua juga. Kita jemaat Kristus, benar nggak? Lalu, nah, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Yang 16 dulu. Nah, ini kan ditulis begini, aku berdoa. Jadi waktu itu doa ini sangat penting. Kenapa? Kan di ayat 14 itu sampai Rasul Paulus bersujud. Kalau sudah bersujud itu berarti doa yang benar-benar penting, benar-benar serius. Di sini nggak ada kan yang duduk bersujud. Dan pada waktu itu juga bukan hal yang lazim kalau berdoa sambil bersujud. Jadi ini begitu penting karena berita ini menunjukkan bahwa keselamatan itu untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Nah, ini dikatakan aku berdoa supaya Ia ini di sini siapa? Halo? Ia ini Kristus, saudara-saudara. Kemudian menurut kekayaan kemuliaannya. Ini dituliskan menurut, itu nggak sembarangan, karena ada pesan khusus di situ. Ada hubungannya dengan ayat 20 tadi. Menurut di sini kenapa nggak ditulis dari? Aku berdoa supaya dia dari kekayaan kemuliaannya, mestinya lebih pas. Tapi di sini kan ditulis menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi saya bisa jelaskan begini. Menurut dan dari itu, kalau dari itu ilustrasinya anggap saya ini bangkrut. Saya bangkrut, nggak punya apa-apa, kemudian saya membutuhkan uang. Membutuhkan uang 1 juta karena untuk sesuatu yang urgent. Nah, anggap saudara semua ini adalah sahabat saya. Sahabat yang begitu kayanya, seorang konglomerat, seorang milioner, seorang jutawan, yang duitnya berlimpah-limpah, kekayaannya berlimpah-limpah sekali. Nah, sahabat itu lebih dari saudara. Kalau sahabat tidak berhutang, saudara-saudara, setuju ya? Sahabat kita yang terbaik siapa? Halo? Tuhan Yesus kan? Nah, saya mendatangi saudara yang sebagai sahabat saya. Kemudian saya ngomong, saya butuh uang 1 juta. Kemudian saudara yang kaya raya, yang duitnya berlimpah-limpah, yang nggak perlu duit lagi, itu memberikan saya 500.000. Itu artinya saudara sedang memberikan
dari kekayaan saudara, dari sebagian kekayaan saudara. Saudara ini miliuner juga. Masa sahabat cuma dikasih 500? Saya butuhnya 1 juta. Nah, sedangkan menurut itu beda lagi. Kalau menurut itu saya datang kepada saudara yang kaya raya, yang punya pom bensin, punya hotel, punya segala macam, duitnya berlimpah-limpah, saya minta tolong 1 juta, saudara kasih saya 100 juta. Itu artinya saudara sedang memberi menurut kekayaan saudara. Mungkin sudah mulai di sini, mulai nangkep ya. Jadi itu maksudnya, kenapa menurut kekayaan kemuliaan? Tuhan ini kekayaan kemuliaannya sudah nggak terhitung lagi, saudara, karena Dia sumber kemuliaan. Jangan sekali-sekali ini agak keliru. Biasanya kan BL ini hamba Tuhan kan berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang dikasih apa? Tepuk tangan. Gak cocok, sudah jauh. Mestinya berikan tepuk tangan untuk Tuhan, itu masih benar. Tapi kalau berikan kemuliaan untuk Tuhan, itu sudah merendahkan Tuhan. Kalau menurut saya kadang juga lupa, saudara. Padahal salah, saudara. Jadi jangan sampai seperti itu. Haleluya. Nah, itu ya tadi tentang kekayaan kemuliaan. Kemudian menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Menguatkan dan meneguhkan ini hal yang berbeda. Kalau menguatkan itu untuk orang yang lemah kemudian dikuatkan. Ini gaya bahasanya luar biasa. Orang kalau dapat hikmat seperti Rasul Paulus ini, nanti di penulisannya lihat. Menguatkan dan meneguhkan. Menguatkan itu untuk yang lemah. Pada saat kita lemah kita dikuatkan. Itu maksudnya diberi kekuatan. Pada saat kita sakit kita mampu untuk bangun, untuk mulai berjalan. Kemudian diteguhkan. Diteguhkan ini kokoh. Kalau pohon yang besar berdiri teguh, itu berarti ada badai, ada segala macam, dia tidak akan goyah. Maksudnya seperti itu. Ini berbicara tentang iman, saudara-saudara, nanti di berikutnya. Oleh siapa? Oleh rohnya Tuhan. Ingat roh itu, Tuhan itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 bisa ditampilkan sih? Nah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya tidak akan menjelaskan sampai detail, karena kalau dijelaskan tentang roh Tuhan, jadi bahan khotbah sendiri ini. Jadi intinya karena Allah itu roh, tidak ada batasan kita untuk berdoa di manapun juga. Maksudnya itu, kalau bangsa Yahudi berdoanya di Yerusalem, kalau orang Samaria itu di Gunung Gerizim, maksudnya itu. Jadi berdoa itu tidak harus kiblat kemana, ke arah kemana. Dimanapun kita bisa berdoa. Dan bersyukur kita sudah mengerti itu, bahwa Tuhan Allah kita adalah roh. Kembali ke yang ayat 16, Efesus 3:16 ya. Nah ini, di dalam batinmu. Karena Dia roh, maka Dia tinggal di dalam batin kita. Kemarin waktu doa kan Ceri juga jelaskan, karena Tuhan itu roh. Jadi nggak mungkin kalau ada yang ngomong kesaksian orang melihat itu secara batini ya, secara rohani, nggak secara kalau audio itu audible. Oke, kemudian selanjutnya jelas ya yang ayat ini ya 17. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini loh, sehingga oleh imanmu. Apa iman yang dimaksud di sini? Kita bisa belajar dari imannya Abraham, saudara-saudara. Iman itu ada di Yakobus 2 ayat 17, ayat 20 dan ayat 22. Bedanya yang di ayat 17 itu berkata bahwa iman itu kosong. Iman itu mati kalau tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bisa ditampilkan sih? Yakobus 2 ayat 17. Ini intermezzo jadi pelengkap ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Agak cepat karena takutnya waktunya nggak cukup. Nah, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Kemudian iman adalah kosong di ayat 20. Supaya lengkap saudara-saudara, saya mau penjelasan saya ini saudara-saudara semua mengerti dan memahami. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yang Tuhan mau adalah iman yang sempurna, saudara-saudara. Yang di tadi itu, iman yang sempurna itu di ayat 22-nya. Tolong 22 sih. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi maksudnya iman yang seperti itu, iman Abraham di ayat 23 ke 21-nya. Oke, saya tidak mau membahas iman lebih ini karena waktunya nanti habis. Kemudian selanjutnya yang ayat 17 tadi, Efesus 3 ayat 17. Ini ya, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Inilah pujian yang saya tulis tadi. Kristus diam di dalam hatimu, di dalam hati kita. Ini diam, itu bukan diam kamu. Bener gak? Itu beda dengan yang di Yesaya 30 ayatnya ke-15 yang kemarin tentang tenang. Yesaya 30 ayat 15. Bersyukur ada senior saya di sini. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa. Saya banyak belajar. Oke? Nih, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan seterusnya. Nah, diam di sini berbeda dengan diam yang tadi. Kalau ini kan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu di sini ini bangsa Israel. Kalau baca perikopnya ini, saudara akan tahu Israel itu kan bangsa yang bebal, sehingga Tuhan sampai menuliskan ini. Ini terakhirnya kan, tetapi kamu enggak. Bangsa Israel itu benar-benar bebal, saudara. Sampai Tuhan katakan ini aja dia enggak mau, jadi enggak. Padahal Tuhan katakan apa? Dengan diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi yang dilakukan apa? Ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Benar enggak? Itu gambaran kita kadang-kadang, saudara. Kadang kita sering ngomel-ngomel, benar enggak? Kalau kita doa enggak dijawab-jawab. Selanjutnya yang ayat 17 tadi saudara, 16 sih, itu 17 ya sih. Efesus 3 ayat 17. Diam di sini artinya begini. Kalau saya mengumumkan begini, untuk komsel minggu depan kita akan bertempat di kediaman saudara Pak Hendri. Nah, nanti maksudnya, ngerti ya? Kediaman itu apa? Halo? Rumah tempat tinggal. Maksudnya itu, saudara-saudara. Tuhan tinggal membuat rumah di dalam hati kita, saudara-saudara. Ini ada ilustrasi yang sering kita lakukan. Jangan seperti ini. Kita kan sering kedatangan tamu yang menginap di rumah kita. Biasanya kita siapkan kamar. Kemudian itu setelah di kamar kita ngomong pasti sama tamunya, anggap rumahmu sendiri. Benar gak? Anggap rumahmu sendiri, jangan sungkan-sungkan. Haleluya. Ngerti gak? Itu sebenarnya kita sudah berbohong. Bisa ngerti maksudnya? Kalau dia menganggap itu rumahnya sendiri, bisa dibayangkan. Kalau rumahnya sendiri, kalau orangnya itu tamu kita atau teman kita ini jorok gimana yuk? Kencing, tidak disiram. Terus buka-buka kulkas kita, buka-buka kamar kita, buka lemari di kamar kita, tiba-tiba tidur di kamarnya kita.
Halo. Padahal maksudnya kan ojo sungkan-sungkan anggap seperti rumah sendiri itu kamar itu aja kan. Nah maksudnya Tuhan tinggal di dalam rumah kita itu tidak hanya di kamar saja saudara. Di setiap sudut ruangan rumah hati kita itu Tuhan harusnya dipersilahkan untuk tinggal di situ. Yang namanya tinggal, berdiam itu artinya jangka panjang, bukan kontrak, bukan sebagai tamu, sebagai tuan rumah saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau berdiam di dalam hati kita sebagai tuan rumah, sebagai orang yang mengendalikan hidup kita, yang menjadi pusat hidup kita. Itu maunya Tuhan. Berdiam di sini itu maksudnya itu. Tuhan membuat rumah di dalam hati kita, saudara-saudara. Kadang yang kita lakukan apa? Oke Tuhan, Tuhan boleh tinggal di setiap sudut rumah kita, rumah saya. Tapi satu Tuhan, lemari yang di dalam kamar saya jangan dibuka-buka. Saudara pasti mulai agak mengerti ini yang dimaksud. Ini sering terjadi dengan kita. Tuhan sudah tinggal di dalam hati, tapi ada hal-hal yang masih kita sembunyikan. Lemari kita itu isinya apa? Dosa-dosa kita. Kalau yang selingkuh, perselingkuhannya kita, iri dengki kita, kejahatan kita, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Padahal Tuhan ingin seluruh ruangan hati kita, rumah hati kita itu Tuhan di situ berkuasa dan Dia menjadi sumber dari kehidupan kita. Selanjutnya kan tentang di dalam hati. Hati Amsal 4 ayat 23. Semua pasti hafal. Ini ayat sekolah minggu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, menguasai hati kita, hidup kita yang memancarkan adalah apa? Kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Kristus. Ini sebenarnya menjelaskan juga bahwa kalau kita ingin serupa dan segambar dengan Tuhan, Tuhan itu silakan masuk di dalam hati kita untuk menjadi tuannya. Kita ngomong kadang itu enggak mengerti, enggak menyadari bahwa maksudnya itu sebenarnya itu. Kita cuma ngerti. Nah baca firman itu kan biasa yang tahu kan selalu ikut Abah segala macam ya. Ayo baca Alkitab, benar ya Abah ya. Ada ikut pasti banyak ya. Jangan ayo baca aja, atau ayo baca asal-asalan. Kalau baca-baca kok tapi nggak direnungkan, nggak dipelajari, ya percuma, hanya memenuhi kuota. Kalau ditanya siapa yang sudah membaca Alkitab, tunjuk jari, dibaca kok, nggak ngerti isinya. Maksudnya itu saudara-saudara. Oke, haleluya. Masih ada sukacita, amin. Berikan tos kiri kanan. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Kayak saya agak marah-marah, tapi saya tidak marah. Saya mengasihi saudara-saudara, sehingga apa yang saya sampaikan ini saya ingin saudara-saudara mengerti, supaya hidup saudara berubah, saya juga berubah. Amin. Haleluya. Selanjutnya yang ayat 17, Efesus 3 ayat 17 tadi belum selesai. Di dalam hatimu, tadi hatinya sudah jelas ya. Sebenarnya ini masih bisa dijelaskan lagi. Mau tidak tentang hati? Maksudnya supaya hati ini lengkap ya. Maksudnya hati kita ini jatuh hati sama Tuhan juga, saudara. Hatinya Tuhan di dalam kita itu seperti kita ini jatuh cinta. Di sini pasti semua pernah jatuh cinta ya. Kalau jatuh cinta, bahkan kayak kucing terasa coklat, benar ya? Ya karena cinta itu mengalahkan logika. Gak percaya ada bapak-bapak, suami-suami yang tiba-tiba jam 1 malam itu pergi ke pasar. Ngapain? Cari pisang, saudara-saudara. Untuk apa? Demi apa? Demi istrinya. Karena istrinya ngidam, saudara-saudara. Demi kasihnya.
demi cintanya kepada istrinya yang sedang hamil, suami rela untuk ke pasar cari pisang jam 1 malam. Itu kan cinta mengalahkan realita, mengalahkan logika. Yang menggerakkan kita itu sebenarnya adalah kasih ini, saudara. Bukan apa yang kita ketahui. Kita mungkin ngerti tentang begini, tentang begitu, itu belum tentu menggerakkan kita. Tapi kalau orang jatuh cinta, pasti dilakukan apapun juga. Yang pacarnya jauhnya sekitar 10 km, hujan terus, bahkan ada badai. Janjian jam 7 hari Sabtu, hujan terus, banjir. Tetap berangkat gak? Demi apa? Nah, demi cinta. Ada satu lagi yang saya bikin nangis. Ada seorang ayah, dia rela mengorbankan nyawanya untuk anak perempuannya. Saudara-saudara mungkin pernah lihat video ini. Saya nggak mungkin setel karena terlalu panjang. Saya ceritakan secara singkat. Ada bapak, dia disutuli. Suaminya sudah meninggal. Dia tinggal bersama istri, bersama anaknya satu-satunya anak perempuan. Dia begitu sayang sama anaknya ini. Sekolah diantar, dijemput, apapun yang dimaui anak perempuan ini diberikan, saudara-saudara. Tapi sayangnya anak ini tidak mengerti balas budi. Bahkan kalau diantar, papanya yang disitu ini didorong-dorong supaya jangan ke sekolah karena malu, saudara-saudara. Malu papanya yang cacat. Dan sampai suatu ketika anak ini jatuh sakit, saudara-saudara. Tiba-tiba di sekolah, terus dikabari oleh orang tua wali muridnya bahwa anaknya sakit. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itulah papanya menangis di depan dokternya. Karena nggak bisa ngomong pakai bahasa isyarat dokternya, tapi untungnya dia bisa menulis dan ditulis. Intinya apapun akan saya lakukan demi anak saya. Anak ini harus cepat dapat transfusi darah, bahkan dia harus dapat donor sum-sum tulang belakang darah. Jadi itu dengan apa, saudara? Dia harus mengorbankan nyawanya kalau perlu, karena resikonya mati. Dan untungnya endingnya akhirnya selamat, saudara. Karena saya cerita terserah saya kan, mau endingnya maksudnya. Jadi endingnya bahagia. Jadi endingnya orang tuanya selamat, akhirnya selamat. Demikian dengan kita, saudara. Kadang kita lupa Tuhan sudah begitu besarnya kasihnya mengorbankan nyawanya untuk kita. Karena kita sudah terlalu sering dengar, karena kita sudah terlalu sering, apa yang terlalu sering itu kadang kita nggak sadar, sehingga kita menganggap hal yang biasa. Ayo malam hari ini kita review lagi yuk, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu jauh dari apa yang kita pikirkan, kita bayangkan. Kasihnya tidak terbatas, saudara. Oke? Nah ini berangkat dalam kasih, saya jelaskan kasihnya tadi ya. Oke, selanjutnya untuk menjelaskan kasih Tuhan ini yang terakhir 18. Kabar baiknya ini saya yang terakhir, saudara. Saya kalau jelaskan semua bisa berjam-jam. 18, kalau pengen tahu kasihnya Tuhan itu ada di sini. Nah, 18. Oke. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman padaku perbuatan apa menjadi tujuan belum. Efesus 3 ayat 18 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini kalau dijelaskan secara khotbah yang sebenarnya ini banyak khotbah sendiri, saudara-saudara. Ini bisa 1 jam lebih. Tapi saya mau jelaskan secara singkat.
tinggal beberapa menit. Halo, jangan dengar. Oke, betapa lebarnya. Tadi kan dijelaskan di ayat 6, coba cek naik ke ayat 6, bahwa Tuhan kasihnya itu sampai ke seluruh dunia. Kasih Tuhan itu dari bangsa Yahudi sampai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lebarnya itu tidak melihat suku bangsa, tidak melihat lanjut ke yang 8 coba. 8 atau 9 ini ada di sini. 9. Oh, 8 saja. Nah, ini segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tadi kan di ayat 20 dikatakan menurut kekayaan kemuliaan. Ini loh maksudnya kekayaan Kristus ini, kekayaan ini saudara-saudara. Jadi bukan berbicara tentang jasmani saja saudara-saudara. Sebenarnya kekayaan ini. Tapi karena kita ini sudah terbiasa memakai firman untuk kekayaan jasmani, ya kita pakailah. Saya tidak menyalahkan itu. Boleh-boleh saja saudara. Karena kita juga sungguh percaya bahwa Tuhan bisa memberikan apa yang kita doakan itu jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Amin. Haleluya. Nah, betapa lebarnya itu maksudnya itu saudara. Begitu lebarnya sehingga kita tidak bisa mengukurnya. Ada lagunya. Oke, baik. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Dan bisa bernyanyi. Bagaikan namanya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Firman. Lirik ini menggambarkan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luas. Luas itu yang ditulis tadi. Kalau saudara mengerti matematika, luas itu lebar kali tinggi kali panjang, benar ya? Firman itu tadi kan mengatakan itu, tapi lebih lengkap, ada dalamnya. Firman ini tidak bisa dijelaskan secara matematika, tetapi firman menuliskan ini saudara-saudara. Begitu lebar kasih Tuhan sehingga kita tidak dapat mengukurnya. Kemudian betapa panjangnya. Panjangnya itu, tadi lebarnya itu ada di Wahyu 7 ayat 9, sedangkan di Efesus itu tadi di ayat 6. Nah ini yang di panjangnya itu di Wahyu 5 ayat 6. Sebelum dunia dijadikan anak domba Allah telah disembelihkan, dikorbankan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Di Wahyu ditulis, Tuhan sudah menyembelih anak domba untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu panjangnya, dari sebelum dunia dijadikan sampai kekekalan. Sampai di mana? Sampai kita menerima kemuliaan bersama Tuhan di surga sana, saudara-saudara. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Selanjutnya tingginya ada di Yohanes 17 ayat 22 dan 25. Tingginya itu sampai ke surga, sampai kemuliaan Tuhan, sampai kemuliaannya Kristus dan Bapa di surga. Kita manusia yang kotor penuh dosa ini diangkat sampai pada kemuliaan surga.
Betapa tingginya saudara-saudara. Kita nggak bisa mengukurnya. Ada yang pernah ke surga? Kan banyak ya bantuan yang kesatria pernah ke surga. Haleluya. Surga langit itu ada tingkat 1, 2, sampai 7. Bahkan seterusnya ada itu. Kita nggak bisa membayangkan itu. Jadi nggak ada batasannya tentang tingginya. Terakhir dalamnya. Tadi kan sudah dijelaskan dalamnya. Begitu dalam kasih Tuhan, kalau dilirik tadi kan sedalam samudra. Maksudnya samudra itu tidak bisa diukur. Meskipun pada saat ini sebenarnya bisa diukur. Benar nggak? Ada alatnya saudara. Kalau mau pengeboran itu diukur di dalam samudra. Tapi maksudnya kedalaman sampai kemana? Tuhan itu sampai mau ke liang kubur, sampai ke dunia orang mati karena mengasihi kita, saudara. Itu ada di Mazmur 86 ayat 13. Saya bacakan, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menginjili di alam kubur, memberikan berita keselamatan. Sampai sedalam itu saudara-saudara. Jadi mari malam hari ini kita undang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita, untuk berkuasa sepenuhnya, untuk menguasai seluruh sudut hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, itu sungguh karena kita mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan ada di dalam kita. PR buat saudara-saudara yang sudah ngantuk. Saudara-saudara datang ke sini karena apa? Kalau saudara datang ke sini karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti cek benar Tuhan sudah ada di dalam hati saudara-saudara. Dan itu yang kita doakan saudara-saudara. Rasul Paulus mendoakan itu maksudnya. Saya rindu malam hari ini semua dipenuhi oleh kasih Kristus. Haleluya. Firman sudah cukup, karena kalau terlalu panjang nanti saya takut saya nggak bisa jadwal lagi sudah. Haleluya. Enggak, saya yakin masih. Haleluya. Oke, saya undang pemain musik BL Singer untuk kita menyanyikan sebuah pujian yang tadi. Kemudian saya akan berdoa. Sungguh semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Mari kita undang Roh Tuhan untuk hadir di dalam hati kita, untuk memenuhi hati kita.
firman-Mu sungguh memberikan pengertian yang baru untuk kami sungguh dapat mengerti, dapat memahami apa sesungguhnya maksud dan kehendak-Mu. Terlebih lagi kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Hari ini sungguh kami undang hadirat-Mu untuk tinggal di dalam rumah hati kami, sampai Engkau menguasai hati kami, sehingga Engkau berkuasa berdaulat penuh atas hidup kami, sehingga hidup kami ini sungguh memancarkan kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami melihat Engkau di dalam kami, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Ampuni kami Bapa, yang kadang kami sering lemah, sering lupa, sering menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan malam hari ini kami berdoa Bapa, agar Kau turun tangan untuk kami sungguh mempunyai kekuatan, keberanian untuk melepaskan semuanya Bapa, dosa-dosa yang kami simpan. Selesai menyampaikan kebenaran firman, namun hamba sungguh percaya, hamba terlalu percaya bahwa firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Roh-Mu akan menuntun kami, mengajarkan kami, bahkan menghibur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati murid-murid-Mu, berkati semuanya Bapa. Berkati persekutuan doa Philadelphia ini Bapa. Hamba percaya Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru, dan sungguh semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan